Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Palsukan ratusan data nasabah, 8 pegawai Bank BUMN di Bandar Lampung jadi tersangka korupsi kredit fiktif miliaran rupiah. Terhitung Seorang jurnalis televisi di Lampung Selatan diintimidasi sekelompok preman saat meliput dugaan penyerobotan lahan warga. Kalau orang nanya jangan. Ratusan benda peninggalan prasejarah ditemukan oleh Transmigran Lampung Timur yang kini diresmikan jadi situs cagar budaya. Delapan pegawai dari 2 bank BUMN di Bandar Lampung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam perkara korupsi pinjaman kredit miliaran rupiah. Rinciannya, 5 tersangka berinisial SU, SI, ES, RH, dan DA yang merupakan pegawai Bank BUMN Unit Pasar Tugu. Lalu 3 tersangka lainnya berinisial DW, SY, dan FB adalah pegawai Bank BUMN Unit Kedaton. Para tersangka merupakan para pejabat pemasaran atau marketing dan agen. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipidsus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, mereka diduga melakukan korupsi penyaluran dana pinjaman tahun 2023 hingga 2024 dari program kredit cepat atau KC dan kredit umum perdesaan rakyat atau KUPRA. Modus tersangka adalah menggunakan identitas orang lain sebagai penerima kredit. Total identitas palsu penerima kredit itu mencapai 550 orang. Berdasarkan hasil penghitungan kantor akuntan publik, total kerugian negara mencapai 2,4 miliar rupiah. Di 2 bank himbara ini ada penyaluran dana berupa kredit cepat dan kredit pedesaan rakyat (KC dan KUPRA). Nah, untuk mendapatkan kredit ini, untuk menerima penyaluran dana, tentu saja harus diusulkan nama-nama penerima melalui agen, kemudian diverifikasi oleh pihak Bank Himbara, dalam hal ini Mantri. Nah, dalam proses pelaksanaannya, tim penyidik menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi, bahwa nama-nama yang diajukan ini hanya dipinjam identitas. Nah, seperti itu kira-kira. Sehingga dana yang keluar ini tidak sesuai peruntukannya, tidak tepat sasaran. Nah, seperti itu. Ratusan data nasabah yang dipalsukan oleh tersangka serta dokumen kredit dari bank tempat bekerja para tersangka disita sebagai barang bukti. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Waihui, Bandar Lampung selama 20 hari ke depan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ke saya. Abang kerja waktu itu saya bantu nggak untuk ngomong? Iya, oke. Ya, mak udah mak. Udah. Kalau orang nanya. Jurnalis Kompas TV bernama Tengku Halidsyah diintimidasi oleh sekelompok preman saat korban sedang meliput sengketa lahan di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dalam rekaman video yang beredar, korban mendapat perlakuan kasar berupa perbal dari 4 pria diduga preman. Saya mau tanya ke abang. Saya kerja. Kalau kamu kerja silakan kerja. Cuman kalau memang betul kamu, kenapa nggak konfirmasi dulu dengan kami? Kami dibilang perampok garong loh. Coba.
Intimidasi terhadap korban itu dilaporkan korban ke Polres Lampung Selatan dan mendapat pendampingan dari pengurus organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Lampung. Menurut korban, kejadian bermula saat menemui beberapa warga yang diduga jadi korban penyerobotan lahan. Saat itu, tiba-tiba ada sekitar 9 orang pria tidak dikenal datang ke lokasi. 4 diantaranya langsung menginterogasi korban dan para pelaku menyatakan bahwa tidak terima dengan beredarnya berita daring yang terkesan menyudutkan mereka. Korban sempat menyatakan bahwa bukan wartawan media daring itu, melainkan wartawan televisi. Namun saat itu, para pelaku tetap saja mengintimidasi korban. Meski melepaskan korban, namun pelaku mengancam korban jika tetap memberitakan sengketa lahan itu. Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Saat itu saya sedang meliput kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada warga dan mengklaim lahan milik warga. Saya datang ke sana, namun tiba-tiba sekelompok orang tersebut mendatangi saya dan menanyakan apakah saya ada membuat berita tentang mereka. Waktu itu kejadian itu ada sekitar 8-9 orang di lokasi yang mencoba untuk mengintimidasi saya. Kemudian saya bersama warga, waktu itu di rumah warga ada sejumlah saksi yang melihat kejadian tersebut. PS di Lampung kita sangat mengecam aksi kekerasan ini karena ini tentunya tidak bisa kita tolerir dan harus mendapatkan kepastian hukum. Jadi perkara ini tidak saja dialami oleh rekan kita Tengku, tetapi juga persoalan awalnya adalah masyarakat yang juga diduga dilakukan intimidasi dan pemerasan oleh pelaku ini. Nah, jadi ini benar-benar kita mengharapkan ada atensi baik dari Polres Lampung Selatan maupun dari Kepolisian Daerah Lampung nanti agar maraknya aksi premanisme di Lampung Selatan ini dapat diusut dengan tuntas. Kasus intimidasi terhadap jurnalis Kompas TV di Lampung Selatan kini dalam penyelidikan polisi. Tim penyidik Polres Lampung Selatan sedang mengumpulkan bukti-bukti dan memintai keterangan dari saksi-saksi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pengemudi mobil yang mengangkut puluhan ribu ekstasi yang kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung Tengah telah ditangkap oleh petugas gabungan Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Tersangka bernama Muhammad Rafi, umur 42 tahun, yang ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Jambe, Tangerang. Penangkapan pengemudi mobil pembawa puluhan ribu ekstasi itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Lampung pada Selasa siang kemarin. Menurutnya, tersangka Muhammad Rafi berperan sebagai kurir. Puluhan ribu ekstasi itu rencananya akan diselundupkan ke Pulau Jawa. Kabid Humas Polda Lampung juga menyatakan tersangka merupakan warga sipil bukan aparat. Terkait temuan benda mirip lencana Polri di mobil tersangka, itu adalah palsu alias aksesoris yang dibeli tersangka secara daring. Bang. Di Jakarta, Blok M, di Bandung juga ada di sana. Semua orang bisa beli di sana. Bisa beli. Dan beberapa tas yang isinya diperkirakan 34 bungkus berisi pil ekstasi yang berwarna merah, orange, dan pink. Total banyaknya itu seberapa banyak, Bu? Itu tadi 34 bungkus ya. Untuk sementara masih dihitung dulu jumlahnya. Puluhan ribu? Ya, jadi masih dihitung di Narkoba Polda Lampung. Kecelakaan mobil yang berisi puluhan ribu ekstasi itu pertama kali ditemukan oleh 2 tentara Lampung yang kebetulan melintas. Awalnya mereka akan menolong kecelakaan, namun di lokasi kecelakaan tidak ditemukan satu orang pun. Dari penyisiran di lokasi kecelakaan, 2 tentara itu menemukan 4 tas di jurang bawah jalan tol berisi ekstasi. Setelah digeledah bersama polisi PJR yang datang, dari mobil ditemukan lagi 2 tas berisi ekstasi dengan jumlah keseluruhan 90.000 butir pil ekstasi.
Mobil pengangkut ekstasi itu kecelakaan akibat menabrak bagian belakang bak truk yang disebabkan pengemudinya mengantuk. Pengemudi mobil selamat dan langsung kabur meninggalkan mobilnya yang ringsek dan puluhan ribu ekstasi di lokasi kecelakaan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Operasi Zebra Krakatau di Lampung Utara berdampak pada meningkatnya warga yang melunasi pajak kendaraannya. Jumlah pembayar pajak di kantor Samsat Kota Bumi Lampung Utara meningkat drastis dibanding hari biasanya. Meningkatnya warga melunasi pajak kendaraan karena diduga akibat takut ditilang saat terjaring razia kendaraan oleh polisi. Menurut petugas Samsat pada Rabu siang kemarin, selama operasi Zebra digelar sejak tanggal 17 November lalu, lebih dari 400 kendaraan yang mati pajak lebih dari 1 tahun telah melunasi pajak kendaraannya. Diperkirakan jumlah pembayar pajak terus akan meningkat hingga berakhirnya operasi Zebra pada 30 November mendatang. Sedangkan untuk pelayanan pajak kendaraan jenis lain seperti mutasi, perpanjangan STNK, hingga pembayaran pajak reguler tetap stabil. Iya, jadi operasi Zebra dimulai tanggal 17. Sejak itu tercatat di kita itu kendaraan yang mati pajak lebih dari 1 tahun itu sudah melakukan pembayaran pajak sampai dengan kemarin sebanyak 473 unit. Jadi dia sudah membayar pajak, yang mati pajak sudah hidup kembali. Harapannya dengan adanya operasi Zebra ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak. Balik nama. Sekaligus bayar pajak ya? Dari mutasi dari Bandar Lampung ke sini. Di pelayanan di sini. Tadi dari jam berapa sebenarnya? Sudah 1 jam. Baru administrasi ya? Iya. Salahnya kayak dipercepat. Sama kayak tadi tuh kayak kurang dikasih tahu gitu. Kayak misalnya kayak diarahin, kurang diarahin. Seharusnya kan diarahin kayak diisi ini gitu. Para pemilik kendaraan diimbau taat membayar pajak. Terlebih saat ini juga masih diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan hingga 15 Desember mendatang. Petugas Samsat menjanjikan memberikan pelayanan cepat dan tidak rumit bagi warga yang mengurus pajak kendaraan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.